Seberapa jauh kamu mengenal pasanganmu sendiri? Ketika ketulusan seorang istri dibalas dengan caci maki, gaun kusam seharga Rp150.000, dan pengkhianatan di depan umum. Suamiku tidak pernah menyadari bahwa wanita yang dituduhnya sebagai ibu rumah tangga dekil adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan raksasa tempat dia bekerja. Malam ini, di hadapan ratusan orang berkelas, panggung kesombongannya akan runtuh total. Simak kisah selengkapnya yang penuh kejutan ini hingga selesai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Kisha Bercerita agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah melimpahkan kesehatan, melancarkan rezeki, mempermudah segala urusan, dan memberikan kebahagiaan yang berlimpah untuk kamu dan keluarga. Selamat mendengarkan. Suara mesin mobil yang menderu pelan di halaman depan menjadi penanda bahwa Dimas telah pulang. Aku melirik jam dinding yang baru menunjukkan pukul 7 malam. Tumben sekali suamiku itu pulang lebih awal dari biasanya. Kebiasaannya akhir-akhir ini adalah menghabiskan waktu berjam-jam di kafe bersama teman-teman kantornya dengan dalih membangun koneksi demi karir yang katanya sedang meroket. Aku segera merapikan meja makan dan menyusun piring-piring berisi lauk yang sudah kupanaskan. Pintu depan terbuka dengan kasar. Dimas masuk dengan langkah lebar. Aroma parfum mahal yang bukan milikku menguar samar bercampur bau rokok. Dia tidak menatapku sama sekali. Tangannya sibuk melonggarkan dasi. Lalu dengan gerakan angkuh, dia melempar sebuah amplop tebal berwarna hitam dengan tinta emas ke atas meja makan, tepat di sebelah mangkuk sayur yang kubuat. Buka. Perintahnya singkat tanpa menoleh sambil berjalan menuju kulkas. Aku mengusap tangan pada celemek sebelum mengambil amplop itu. Kertasnya terasa tebal dan mewah. Perlahan aku membukanya. Di sana tertulis undangan makan malam mewah perayaan ulang tahun Nusantara Group, perusahaan raksasa tempat Dimas bekerja sebagai manajer pemasaran tingkat menengah. Acara itu akan diadakan Sabtu besok di Hotel Ritz-Carlton. Kamu mau aku ikut, Mas? Tanyaku pelan. Dimas mendengus kasar lalu duduk di kursi meja makan. Matanya memindai tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Tatapan yang selalu dia gunakan dalam 2 tahun terakhir ini. Kalau bukan karena aturan perusahaan yang mewajibkan membawa pasangan, aku tidak akan sudi mengajakmu, ucapnya tajam. Lihat dirimu. Baju lusuh, rambut diikat asal-asalan, wajah berminyak. Kamu pikir pantas bersanding denganku di sana? Di sana itu tempatnya para eksekutif dan orang-orang berkelas, bukan tempat ibu rumah tangga kusam sepertimu. Hatiku mencelos, namun wajahku tetap datar. Sudah lama aku melatih diri untuk tidak menangis di depannya. Dimas tidak pernah tahu bahwa sebelum menikah dengannya, aku hidup dalam dunia yang jauh lebih gemerlap dari sekadar pesta kantor. Tapi aku memilih diam dan menelan pahitnya penghinaan itu. Aku bisa berdandan, Mas. Aku masih punya gaun sisa lamaran dulu. Jawabku berusaha tenang. Dimas tertawa mengejek. Gaun 2 tahun lalu. Kamu mau aku ditertawakan satu kantor karena istriku ketinggalan zaman? Nanti aku transfer uang Rp200.000. Kamu cari baju yang layak di pasar. Cari yang warnanya tidak mencolok seperti abu-abu. Jangan coba-coba pakai warna terang, ucapnya dengan nada menindas. Uang Rp200.000 untuk gaun pesta di Hotel Bintang 5 bahkan tidak cukup untuk membeli kain serbet di acara sekelas Nusantara Group. Penghinaan ini begitu terasa sengaja. Dimas ingin aku terlihat buruk agar dia punya alasan untuk meninggalkanku di pojok ruangan. Saat aku hendak menjawab, ponsel Dimas bergetar di atas meja. Layarnya menyala menampilkan notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Dengan gerakan refleks yang sangat mencurigakan, Dimas langsung membalikkan ponselnya agar layarnya menghadap ke bawah. Kenapa diam? Kurang? Bentaknya melihatku menatap layar ponsel itu. Jangan jadi wanita matre, Nadia. Gajiku memang naik, tapi itu untuk investasi masa depan, bukan untuk foya-foya membelikanmu baju pesta mahal. Harusnya kamu bersyukur aku masih mau mengajakmu keluar rumah. Cukup, Mas, potongku tegas. Aku menatap matanya. Aku akan cari baju sendiri. Kamu tidak perlu transfer. Dimas menyipitkan mata penuh curiga. Pakai uang siapa? Jangan bilang kamu punya simpanan rahasia. Atau jangan-jangan kamu jual diri di belakangku saat aku kerja banting tulang. Tuduhan keji itu meluncur begitu mudah dari mulutnya. Padahal aroma parfum wanita lain di kemejanya masih tercium jelas oleh hidungku.
Rasa sakit di dadaku kian memuncak. Namun aku tahu ini belum waktunya untuk membongkar segalanya. Ada kebenaran besar yang masih kusembunyikan, dan malam pesta itu akan menjadi awal dari pembuktianku. Pagi harinya, suasana di rumah terasa makin dingin. Dimas sibuk merapikan kemeja terbaiknya di depan cermin besar. Matanya sesekali melirik jam tangan sambil bersenandung kecil. Senyuman yang sangat jarang dia tunjukkan padaku belakangan ini. Saat Dimas sedang memakai jas di kamar mandi, ponselnya yang tergeletak di atas meja makan bergetar panjang. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar. Posisi berdiri yang sangat dekat membuat mataku dengan mudah membaca barisan kata di sana. Pesan itu datang dari kontak bernama Valerie Pemasaran. Isinya membuat dadaku berhembus kencang menahan amarah. Mas, transferan sisa pelunasan gaun pestaku sudah masuk ya? Terima kasih banyak sayang. Nanti di pesta jangan dekat-dekat sama istri kampungmu itu ya. Aku malu kalau sampai orang kantor tahu. Duniaku serasa berhenti berputar selama beberapa detik. Rasa perih menjalar cepat ke seluruh rongga dada. Semalam Dimas membentakku dan hanya menawarkan uang 200.000 rupiah sambil menuduhku wanita matre. Namun di belakangku, dia memanjakan wanita bernama Valerie itu dengan uang puluhan juta rupiah. Aku mengenal nama Valerie. Dia adalah staf junior baru di divisi pemasaran yang sering Dimas banggakan sebagai bawahan berbakat. Ternyata hubungan mereka sudah sejauh ini. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Dimas berjalan keluar dan langsung menyadari arah pandanganku. Dengan gerakan cepat seperti pencuri yang ketakutan, dia menyambar ponselnya dari atas meja. Wajahnya sempat pucat, namun dalam sekejap berubah menjadi raut kemarahan. Kamu mengintip ponselku lagi, bentaknya dengan suara tinggi. Sejak kapan kamu jadi wanita lancang yang tidak tahu sopan santun? Melanggar privasi suami itu dosa besar. Tahu tidak? Siapa Valerie? Mas, tanyaku berusaha menjaga suaraku agar tidak gemetar. Kenapa dia memanggilmu sayang dan bilang kamu belikan dia gaun pesta? Dimas tertawa sumbang, mencoba menutupi kegugupannya dengan ejekan. Pikiranmu itu selalu picik, Nadia. Valerie itu cuma bercanda. Itu gaya bahasa anak muda zaman sekarang di kantor supaya makin akrab. Soal gaun itu dana talangan kantor. Aku ini manajer. Aku harus memastikan timku tampil sempurna di acara ulang tahun perusahaan. Bukan seperti kamu yang kalau didandani pun tetap kelihatan seperti pelayan. Kebohongan yang sangat amatir. Namun aku memilih diam dan pura-pura menerima alasan konyol itu. Dimas justru makin mendekat dan mencengkeram bahuku dengan kuat. Tatapannya menajam penuh ancaman. Dengar baik-baik, Nadia. Jangan pernah coba-coba mencampuri urusan kerjaku. Kalau sampai besok malam kamu bikin malu di depan bos-bos besar, aku tidak akan segan-segan menceraikanmu dan menendangmu keluar dari rumah ini tanpa membawa uang sepeser pun. Ingat itu. Dia melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga aku terdorong ke belakang. Tanpa pamit, Dimas menyambar tas kerjanya lalu membanting pintu depan hingga bergetar. Aku berdiri mematung di tengah ruangan. Air mata yang sempat menetes langsung kuseka kasar. Rasa sedih yang tadinya membakar kini berubah menjadi tekad yang dingin. Aku merogoh saku pakaianku dan mengambil ponsel pribadi yang selama ini kusembunyikan. Ponsel yang terhubung langsung dengan orang-orang kepercayaan keluargaku. Aku mengetik sebuah pesan pendek kepada asisten pribadi ayahku. Tolong kirimkan laporan keuangan divisi pemasaran Nusantara Group, terutama transaksi yang menggunakan kartu kredit operasional atas nama Dimas. Dan pastikan seluruh akses kamera pengawas di ballroom Hotel Ritz-Carlton besok malam terhubung langsung ke ponselku. Beberapa menit kemudian, sebuah balasan masuk lengkap dengan lampiran dokumen dan foto. Di sana terlihat jelas bukti transaksi fiktif yang dilakukan Dimas untuk membelikan barang-barang mewah milik Valerie. Dimas pikir dia sedang berhadapan dengan istri lemah yang bisa dibodohi. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi panggung sandiwara yang dibangunnya akan runtuh di tanganku sendiri. Malam harinya, Dimas pulang membawa sebuah kantong plastik hitam besar dan meletakkannya di sofa dengan kasar. Tidak ada ucapan maaf atas pertengkaran tadi pagi, juga tidak ada penjelasan mengenai pesan mesra dari Valerie. Yang tersisa hanya sikap angkuh yang semakin menjadi-jadi. Nih, pakailah ini untuk besok malam, katanya tanpa memandang wajahku, sibuk melepas sepatu kerja. Aku tidak mau mengambil risiko melihatmu membeli baju murah yang norak di pasar. Aku membuka kantong plastik tersebut. Di dalamnya terlipat sebuah gaun panjang berwarna abu-abu kusam. Bahannya terasa kasar dan panas saat tersentuh kulit. Potongannya sangat kuno,
tertutup rapat hingga bagian leher, dan ukurannya terlihat jauh lebih besar dari ukuran tubuhku. Baju itu lebih mirip seragam panti asuhan masa lalu ketimbang gaun pesta malam. Ini gaun untuk pesta besok malam, Mas. Tanyaku sambil mengangkat kain suram itu. Dimas mendengus kasar lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Kenapa? Kamu tidak suka? Itu pilihan terbaik yang sesuai dengan karaktermu. Sederhana, tidak menarik perhatian, dan murah. Lagi pula kamu ke sana cuma sebagai pendamping, bukan mau ikut kontes kecantikan. Tapi warnanya sangat kusam dan ukurannya terlalu besar. Balasku pelan. Jangan banyak protes, potong Dimas dengan nada membentak. Aku sudah berbaik hati belikan baju pakai uangku sendiri. Harusnya kamu berterima kasih dan berdoa memohon keselamatan kepada Allah, bukannya malah mengeluh seperti nyonya besar. Kamu tahu berapa harga gaun itu? 150.000 rupiah. Itu sama saja dengan uang bensin mobilku selama seminggu. Aku meremas kain kasar itu dalam diam. 150.000 rupiah untuk istri sahnya, sementara puluhan juta rupiah mengalir bebas untuk Valerie. Sebuah perbandingan yang sangat menyakitkan. Namun aku menahan diri untuk tidak membalas. Egonya yang tinggi harus tetap dibiarkan merasa menang. Baik, Mas. Terima kasih, jawabku datar. Nah, begitu. Istri yang baik itu harus nurut dan banyak membaca solawat agar hatinya tenang, ujar Dimas dengan senyum miring yang memuakkan. Dia lalu duduk di sofa, menyalakan televisi, dan melanjutkan ceramahnya. Satu lagi untuk besok malam. Kalau ada yang bertanya kamu kerja apa atau lulusan mana, bilang saja ibu rumah tangga biasa. Jangan sebut-sebut kamu pernah kuliah. Orang-orang berkelas di sana benci wanita yang sok pintar. Dan ingat, jangan coba-coba menyapa direktur utama atau pejabat tinggi perusahaan. Mereka itu orang-orang terpandang, tidak selevel denganmu. Aku hanya mengangguk pelan. Dimas tidak pernah tahu bahwa ijazah sarjana dan magister manajemen bisnisku dari universitas terbaik di luar negeri tersimpan rapi di dalam brankas rumah orang tuaku. Baginya, aku hanyalah wanita biasa yang beruntung bisa dinikahinya. Malam semakin larut, dan Dimas sudah tertidur pulas di sofa sambil memeluk ponselnya rapat-rapat. Aku berjalan perlahan ke kamar mandi, membawa gaun abu-abu kusam itu beserta alat jahit sederhana. Aku tidak akan merusak gaun ini, namun aku akan memodifikasi ukurannya agar pas di tubuhku. Di balik gaun abu-abu yang menyedihkan ini, aku menyiapkan kejutan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh Dimas. Besok malam adalah panggung penghakiman baginya. Hari Sabtu yang ditunggu akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak mendung sejak pagi, seolah menyelaraskan suasana dingin yang menyelimuti rumah kami. Masing-masing dari kami sibuk dengan pikiran sendiri. Dimas mondar-mandir di ruang tengah dengan raut wajah cemas. Dia berkali-kali merapikan dasi dan mengilapkan sepatu pantofelnya hingga mengkilap sempurna. Cepat sedikit, Nadia. Kita bisa terlambat, teriak Dimas dari luar kamar dengan nada tidak sabar. Kamu tahu sendiri kan, terlambat di acara penting perusahaan itu sama saja dengan mematikan karierku. Aku keluar dari kamar dengan gaun abu-abu kusam pemberiannya. Bagian pinggangnya sudah kuubah sedikit agar lebih pas di bentuk tubuhku. Namun penampilanku secara keseluruhan tetap terlihat sangat sederhana dan bersahaja. Rambutku diikat rapi ke belakang tanpa perhiasan mencolok, dan wajahku hanya kuberi polesan tipis. Dimas memandangku dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Ya sudah, setidaknya kamu tidak terlihat terlalu menyedihkan. Ayo berangkat sekarang, katanya tanpa menunjukkan niat untuk berjalan berdampingan denganku. Di sepanjang perjalanan menuju Hotel Ritz-Carlton, suasana di dalam mobil benar-benar hening. Dimas menyetir dengan satu tangan, sementara tangan satunya sibuk mengetik pesan di ponsel yang diletakkan di dashboard. Wajahnya tersenyum manis setiap kali membaca balasan pesan yang masuk, senyum yang langsung hilang begitu matanya melirik ke arahku melalui kaca spion. Ingat aturan mainnya nanti di sana, ucap Dimas memecah keheningan saat mobil mulai memasuki area lobi hotel yang megah. Jangan pernah menggandeng tanganku kecuali aku yang minta. Kalau ada rekan kerjaku yang bertanya, jawab seperlunya saja. Jangan bikin malu. Iya, Mas, jawabku singkat. Kami turun di area lobi yang disambut deretan mobil mewah, serta kilauan lampu kristal yang megah. Begitu melangkah masuk, Dimas langsung mengubah raut wajahnya menjadi sosok pria ramah, hangat, dan berwibawa. Dia menyapa beberapa rekan kerja dan atasan yang ditemuinya dengan tawa renyah dan genggaman tangan yang erat. Sementara itu, aku dibiarkan berjalan 2 langkah di belakangnya,
persis seperti seorang asisten yang tidak dianggap keberadaannya. Pak Dimas, datang bersama siapa ini? Tanya seorang pria parubaya berkacamata yang merupakan salah satu kepala bagian di kantornya. Dimas menoleh sekilas ke arahku dengan senyum kikis yang dipaksakan. Oh, ini istri saya, Pak, Nadia. Maklum, cuma ibu rumah tangga biasa yang jarang keluar rumah, jadi agak canggung di tempat ramai seperti ini. Pria berkacamata itu mengangguk sopan padaku, meski pancaran matanya tidak bisa menyembunyikan rasa kasihan. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Pak. Balasku ramah dengan nada tenang. Langkah kami berlanjut menuju pintu ballroom utama yang dihiasi karpet merah dan dekorasi bunga-bunga segar. Namun tepat di depan pintu masuk, langkah Dimas mendadak terhenti. Matanya tertuju pada seorang wanita yang berdiri anggun di dekat penerima tamu. Itu Valerie. Dia tampil sangat mencolok dengan gaun merah mewah yang mengekspos bagian bahunya, dipadukan dengan perhiasan yang berkilau. Gaun mahal yang dibeli menggunakan dana operasional perusahaan serta uang pribadi milik suamiku. Valerie menoleh dan melemparkan senyuman manja ke arah Dimas, lalu pandangannya beralih padaku. Tatapannya berubah sinis, menilai gaun abu-abu kusam yang kupakai dari ujung kepala hingga ujung kaki, sebelum akhirnya berbisik pada temannya sambil tertawa kecil. Dimas tampak gelisah dan salah tingkah. Dia ingin sekali menghampiri Valerie, namun keberadaanku di sampingnya seolah menjadi penghalang. Kamu cari tempat duduk dulu sana, bisik Dimas padaku dengan suara ditekan. Cari meja di paling belakang, dekat pintu masuk pelayan. Jangan duduk di meja tengah atau depan. Itu area khusus para manajer dan tamu penting. Bukannya di kartu undangan sudah ada nomor meja kita? Mas, tanyaku pelan. Sudah, jangan banyak tanya. Potong Dimas kasar sambil mendorong pelan bahuku. Meja kita memang di tengah, tapi aku malu kalau kamu duduk di sana dengan pakaian seperti itu. Sana pergi. Tanpa menunggu balasanku, Dimas berbalik dan melangkah cepat menghampiri Valerie. Dari kejauhan, aku bisa melihat tawa lebar Dimas menyambut kedatangan wanita itu. Dia bahkan melontarkan pujian terang-terangan yang bisa didengar orang-orang di sekitarnya, memuji betapa anggun dan berkelasnya Valerie malam itu. Aku menarik napas panjang, menahan rasa panas yang menjalar di dada. Aku melangkah sendirian menuju sudut ballroom yang remang-remang, duduk di meja paling belakang yang terisolasi. Panggung permainan ini sudah dimulai, dan aku siap menunggu peran utamaku tiba. Suara musik orkestra mengalun lembut di seluruh sudut ballroom yang megah. Cahaya lampu kristal raksasa memantulkan kilauan perhiasan dan gaun-gaun mewah para tamu undangan. Namun, semua kemewahan itu terasa sangat kontras dengan sudut tempatku berada. Aku duduk sendirian di sebuah meja bundar besar yang berada tepat di dekat pintu keluar masuk para pelayan dapur. Di meja yang seharusnya cukup untuk 10 orang ini, tidak ada satupun tamu yang mau mendekat. Mereka yang berjalan melintas hanya melirikku dengan tatapan aneh, seolah-olah aku adalah noda kotor yang salah terdampar di pesta kelas atas ini. Dari kejauhan, mataku menangkap sosok Dimas yang berada di pusat keramaian, dekat dengan meja prasmanan VIP. Dia berdiri gagah sambil memegang gelas minuman, tertawa lepas bersama rekan-rekan manajernya. Dan di sampingnya, Valerie berdiri sangat menempel, memegang lengan kemeja Dimas dengan manja seolah dialah nyonya dari pria itu. Seorang pelayan pria lewat di depan mejaku membawa nampan berisi camilan mewah. Karena perutku terasa perih belum terisi makanan sejak siang, aku mencoba mengangkat tangan dengan sopan. Permisi, Mas, boleh aku minta satu? Tanyaku pelan. Pelayan itu menghentikan langkahnya, memindai gaun abu-abu kusam dan wajah polosku tanpa riasan tebal. Keningnya berkerut dalam dengan raut wajah tidak ramah. Maaf, Mbak. Makanan ini khusus untuk tamu VIP di meja depan. Kalau untuk staf pendamping atau petugas kebersihan, konsumsinya ada di ruangan belakang dekat toilet. Jawab pelayan itu dingin lalu pergi begitu saja. Tanganku terhenti di udara. Rasa hangat membakar wajahku. Bukan karena aku malu diejek sebagai petugas kebersihan, melainkan karena perlakuan ini adalah hasil dari skenario yang dirancang oleh suamiku sendiri. Dimas sengaja membiarkanku dihina agar egonya terpuaskan. Tidak lama kemudian, 3 wanita dengan gaun pesta yang mencolok berjalan mendekati mejaku. Salah satunya adalah istri dari kepala bagian tempat Dimas bekerja. Permisi, kursi ini kosong kan? Tanya salah satu dari mereka dengan nada datar. Kosong, Bu. Silakan, balasku halus. Mereka bertiga duduk, namun dengan sengaja memberi jarak 2 kursi dariku.
Tanpa rasa canggung, mereka mulai berbisik-bisik dengan volume suara yang cukup keras agar aku mendengarnya. Itu kan istrinya Dimas. Kasihan banget ya. Kok kusam dan dekil begitu? Aku kira tadi dia petugas yang jaga penitipan barang. Bisik wanita bergaun hijau. Iya, beda jauh sama Valerie. Pantas saja Dimas lebih sering jalan sama Valerie di kantor. Kalau aku jadi Dimas sih, pasti malu banget bawa istri seperti itu ke pesta mewah ini. Timpal wanita di sebelahnya sambil tertawa kecil. Kata-kata beracun itu menusuk hatiku. Namun sebelum rasa sedih itu menguasai pikiran, ponselku di atas meja bergetar. Sebuah pesan dari Dimas masuk. Duduk yang tenang di sana. Jangan coba-coba keliling atau menghampiri mejaku. Awas kalau kamu sampai bikin malu di depan atasan-atasanku. Aku mendongak dan menatap ke arah panggung utama. Dimas sedang memandangku dari jauh dengan tatapan dingin penuh ancaman. Detik itu juga, sisa-sisa rasa cinta dan rasa kasihan dalam hatiku benar-benar musnah. Pengharapan bahwa dia akan berubah telah mati total. Aku menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, lalu menyentuh layar ponselku. Sebuah pesan balasan dari Pak Subroto, Direktur Utama Nusantara Group, baru saja masuk. Nona Nadia, kami sudah tiba di area VIP Holding Room. Apakah acara pembongkaran bisa kita mulai sesuai rencana Anda? Aku menghela napas panjang, mengusap ujung mata yang sempat basah, lalu mengetik balasan singkat. Tunggu instruksiku 5 menit lagi, Pak Subroto. Malam ini, biar mereka menikmati puncak kesombongannya sebelum semuanya aku hancurkan. Rasa sesak di dalam ballroom makin menjadi-jadi. Suara tawa Dimas dan Valerie yang terdengar samar dari kejauhan seolah menjadi racun yang terus mengusik ketenanganku. Aku butuh udara segar. Aku butuh ruang untuk merapikan sisa-sisa emosi sebelum pertunjukan utama yang sebenarnya dimulai. Dengan langkah perlahan dan kepala terangkat, aku meninggalkan meja sudut itu. Aku mengabaikan pandangan miring dari ibu-ibu pejabat kantor yang masih asyik berbisik-bisik. Langkahku mengarah menuju pintu kaca besar di sisi kanan ruangan, akses menuju teras balkon luar yang sepi dan remang-remang. Begitu pintu kaca tertutup di belakangku, kebisingan musik orkestra dan riuk piku pesta mendadak meredam. Angin malam Jakarta yang dingin menyergap kulit wajahku. Aku berjalan menuju pagar pembatas balkon, menggenggam besi dingin itu erat-erat sambil menatap hamparan lampu kota di bawah sana. Satu helai napas panjang keluar dari dadaku. Di tempat sepi ini, benteng pertahanan yang kubangun sejak pagi sempat goyah. Satu bulir air mata akhirnya lolos membasahi pipiku. Bukan karena aku menyesali keputusan untuk mengakhiri pernikahan ini, melainkan karena aku meratapi 4 tahun waktuku yang sia-sia demi membela pria yang sama sekali tidak tahu cara menghargai ketulusan. Cinderella tidak akan pernah bahagia jika pangerannya adalah seorang pria narsis dan manipulatif. Bisikku pelan pada angin malam. Malam yang dingin untuk menyendiri, Nona Nadia. Bukankah lebih baik Anda berada di dalam untuk menikmati acara puncak? Sebuah suara bariton yang berat, tegas, dan sangat berwibawa terdengar dari balik bayangan pilar di sudut balkon. Aku tersentak kaget, dengan cepat mengusap sisa air mata di pipi menggunakan punggung tangan, lalu membalikkan badan. Seorang pria tua dengan setelan jas hitam klasik melangkah keluar dari kegelapan. Rambutnya yang memutih tertata rapi, dan tangannya memegang tongkat kayu berwarna gelap. Matanya tajam namun memancarkan kehangatan yang sangat kukenal. Dia adalah Pak Subroto, Direktur Utama Nusantara Group. Pria yang sangat disegani di dunia bisnis, sekaligus sahabat karib dan sosok kepercayaan ayahku selama puluhan tahun. Di kantor tempat Dimas bekerja, Pak Subroto adalah sosok pengambil keputusan tertinggi yang sangat ditakuti oleh seluruh karyawan karena ketegasannya. Pak Subroto, ucapku pelan, merapikan gaun abu-abuku. Pria tua itu menghentikan langkahnya beberapa meter di hadapanku, lalu membungkukkan badannya sedikit sebagai bentuk penghormatan. Maaf jika saya mengejutkan Anda, Nona Nadia. Ayah Anda menelepon saya setengah jam yang lalu. Beliau memastikan bahwa seluruh instruksi Anda malam ini akan dijalankan tanpa ada celah sedikit pun, ujar Pak Subroto dengan suara mantap. Aku tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Pak Subroto. Bagaimana dengan laporan keuangan dan rekaman transaksi operasional yang saya minta? Semuanya sudah bersih dan siap ditampilkan. Balusnya tenang. Tim teknis media di balik panggung sudah memegang kendali penuh atas layar LED utama. Bukti penyelewengan dana kantor serta bukti transfer pribadi yang dilakukan oleh saudara Dimas sudah tersusun rapi. Kami hanya menunggu aba-aba dari Anda.
Aku menatap pintu kaca yang memisahkan balkon sepi ini dengan ballroom yang ramai. Dari balik kaca, aku bisa melihat Dimas sedang melambaikan tangan ke arah panggung, merasa dirinya adalah orang paling penting di acara malam ini. Baiklah, Pak Subroto, kataku dengan suara yang kini tidak lagi bergetar. Waktunya sudah tiba. Mari kita tunjukkan kepada suamiku, siapa pemilik panggung yang sebenarnya. Pak Subroto mengangguk mantap, menyiratkan dukungan penuh atas keputusan yang telah kuambil. Kami berdua melangkah masuk kembali ke dalam ballroom melalui pintu samping VIP yang terhubung langsung ke area belakang panggung. Suasana di dalam ruangan makin meriah, menandakan acara inti akan segera dimulai. Lampu utama ballroom perlahan diredupkan, menyisakan sorotan spotlight berkilauan yang mengarah tepat ke panggung utama. Pembawa acara naik dengan senyum sumringah, memegang mikrofon dan menyapa ratusan tamu undangan yang hadir. Selamat malam kepada seluruh jajaran direksi, tamu undangan, dan keluarga besar Nusantara Group, sapa pembawa acara dengan suara bergema. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa, perayaan setengah abad berdirinya perusahaan tercinta kita. Sebelum kita mendengarkan pidato dari jajaran pimpinan, ada satu pengumuman penting dan kejutan khusus yang akan disampaikan langsung oleh direktur utama kita. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh ruangan. Dari sudut panggung, aku melihat Dimas dan Valerie berdiri di barisan depan dekat panggung. Dimas menepuk tangannya sangat keras, berusaha menarik perhatian agar dilihat oleh para atasan. Valerie menyandarkan kepalanya di bahu Dimas dengan penuh kebanggaan, seolah-olah dia adalah pendamping resmi seorang manajer sukses. Pak Subroto melangkah mantap naik ke atas panggung. Tongkat kayunya menyentuh lantai dengan irama yang tenang namun penuh wibawa. Begitu beliau berdiri di depan mimbar, seluruh ruangan mendadak hening. Semua orang menaruh rasa hormat yang tinggi kepada pria yang memimpin Nusantara Group tersebut. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, ujar Pak Subroto. Suaranya terdengar berat dan menggema melalui pengeras suara. Perusahaan ini tidak akan berdiri kokoh selama 50 tahun tanpa dedikasi dari orang-orang hebat di belakangnya. Namun, malam ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat spesial. Seseorang yang memegang saham mayoritas dan merupakan pewaris tunggal dari pendiri Nusantara Group. Suasana ballroom mendadak riuh dengan bisik-bisik penasaran dari para tamu. Dimas terlihat menyipitkan mata, berbisik pada Valerie dengan raut muka tertawa mengejek, seolah menebak siapa sosok yang dimaksud. Pak Subroto tersenyum tipis, lalu pandangannya mengarah tepat ke sudut panggung tempatku berdiri. Kepada Nona Nadia Adijaya, dipersilakan naik ke atas panggung untuk menyapa kita semua. Nama lengkapku bergema keras di seluruh penjuru ballroom. Sorotan lampu spotlight raksasa berpindah secara mendadak, menerangi tubuhku yang berdiri dalam balutan gaun abu-abu. Seketika itu juga, tawa di wajah Dimas membeku. Matanya melotot lebar, napasnya tertahan, dan wajahnya berubah pucat pasi seputih kertas. Valerie yang berada di sampingnya tersentak kaget, menggenggam lengan Dimas dengan tubuh yang gemetar hebat saat melihat aku melangkah tenang menuju pusat panggung. Setiap langkahku menuju pusat panggung terasa begitu ringan, diiringi keheningan total dari ratusan pasang mata yang terpaku padaku. Sorotan lampu spotlight mengikuti gerakanku. Di bawah sana, aku bisa melihat wajah Dimas yang pucat pasi bagaikan mayat. Bibirnya bergetar hebat, sementara matanya menatapku dengan sorot ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Valerie di sebelahnya menyembunyikan wajahnya yang mendadak memerah karena malu dan bingung. Aku berdiri di samping Pak Subroto, memegang mikrofon dengan jemari yang tenang. Pandanganku menyapu seluruh ruangan, melewati wajah para tamu undangan hingga akhirnya terkunci pada Dimas yang berdiri mematung di barisan depan. Selamat malam kepada seluruh keluarga besar Nusantara Group, sapa suaraku lantang dan jernih, menggema di seluruh sudut ballroom. Mungkin banyak dari Anda yang heran melihat penampilan saya malam ini. Seorang wanita dengan gaun abu-abu kusam yang dianggap tak layak berada di tempat mewah ini. Bisik-bisik riuh mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa orang yang tadi sempat mengejekku di meja belakang tampak menundukkan kepala dengan wajah cemas. Suamiku, Dimas, selalu berpesan agar aku tidak memalu-malukannya di depan orang-orang berkelas. Lanjutku sambil memberikan senyuman dingin ke arah Dimas. Dia bahkan memberi saya gaun bekas seharga Rp150.000 ini, agar saya terlihat kusam dan pantas diasingkan di meja sudut dekat pintu dapur. Suasana ballroom mendadak memanas. Tatapan para tamu dan petinggi perusahaan kini beralih menatap tajam ke arah Dimas. Dimas mencoba melangkah maju, tangannya terangkat seolah ingin menghentikanku. Nadia,
Tolong jangan, bisik Dimas dengan suara tercekat yang hampir tak terdengar. Namun aku tidak menghentikan ucapanku. Aku melirik ke arah petugas media di belakang panggung dan memberikan isyarat pelan. Seketika itu juga, layar LED raksasa di belakangku yang berukuran belasan meter menyala terang. Layar yang seharusnya menampilkan grafik pencapaian perusahaan kini berganti menampilkan dokumen-dokumen penting. Rekaman transaksi kartu kredit operasional kantor, bukti audit keuangan divisi pemasaran, serta foto-foto kebersamaan Dimas dan Valerie di restoran-restoran mewah. Semua bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan oleh Dimas demi memanjakan rekan kerjanya, Valerie, terpampang nyata di hadapan seluruh jajaran direksi dan rekan kerjanya. Inilah bentuk investasi masa depan yang selalu diagungkan oleh suamiku, kataku dengan nada penuh penekanan. Menggunakan uang perusahaan dan uang keluarga saya untuk membocorkan anggaran demi wanita lain, sementara istri sahnya dituduh menjual diri hanya karena merawat diri dengan uang pribadinya sendiri. Pernyataan itu bagaikan petir yang menyambar di tengah malam. Wajah Valerie memucat seketika, dan beberapa staf lain di sekitarnya melangkah mundur menjauhinya. Dimas terduduk lemas di lantai, menyadari bahwa panggung kebohongan yang dibangunnya telah runtuh total di depan mata semua orang. Seluruh ruangan ballroom pecah dalam riuh kehebohan. Tatapan cemooh dan tajam dari ratusan tamu kini mengarah sepenuhnya kepada Dimas dan Valerie. Para petinggi perusahaan menggeleng-gelengkan kepala dengan raut penuh kekecewaan, sementara beberapa kepala bagian yang tadi disapa Dimas kini membuang muka. Valerie yang tidak tahan menjadi pusat perhatian dan cibiran, mencoba melangkah mundur untuk melarikan diri dari ruangan pesta. Namun, dua orang petugas keamanan berseragam hitam atas perintah Pak Subroto sudah berdiri sigap di belakangnya, menutup jalan keluar dan menahannya di tempat. Pak Subroto mengambil alih mikrofon dari tanganku. Suara beratnya menggema, memotong kebisingan di dalam ruangan. Atas nama pimpinan dan jajaran direksi Nusantara Group, saya menyatakan bahwa mulai detik ini, Saudara Dimas diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai manajer pemasaran, tegas Pak Subroto. Seluruh fasilitas perusahaan ditarik kembali, dan tim hukum kami akan segera memproses dugaan tindak pidana penggelapan dana kantor yang dilakukannya bersama saudari Valerie. Kata-kata itu bagaikan ketukan palu keadilan yang meremukkan seluruh impian dan kesombongan Dimas. Tubuhnya gemetar hebat. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Dimas merangkak dan berlari kecil mendekati pinggir panggung. Wajah angkuh yang selama ini dia banggakan kini berganti dengan raut kepanikan yang luar biasa. Nadia, tolong ampunkan aku, teriak Dimas dengan suara serak menahan tangis. Aku hilaf, Nadia. Aku tidak tahu kalau kamu adalah putri pemilik perusahaan ini. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah dan meninggalkan Valerie. Dia berusaha menggapai ujung gaun abu-abuku dari bawah panggung, namun aku mundur satu langkah menjauh dari jangkauannya. Kesempatan itu sudah habis sejak kamu memilih untuk menghinaku dan memanjakan wanita lain dengan kebohonganmu. Mas, jawabku dingin melalui mikrofon. Kamu mencintai jabatanmu, kamu mencintai hartamu, dan kamu mencintai ego milikmu sendiri. Malam ini, aku ambil kembali semuanya. Dimas menangis histeris di bawah panggung, memohon-mohon kepada para tamu yang kini menjauhinya seolah dia adalah penyakit menular. Petugas keamanan segera memegang kedua lengan Dimas dan menyeretnya keluar dari ballroom bersama Valerie yang terus menunduk menangis karena malu. Aku mematikan mikrofon, membalikkan badan, dan menatap Pak Subroto. Tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan di dalam dadaku. Yang tersisa hanyalah rasa lega yang begitu luas. Panggung penghakiman ini telah selesai, namun proses pembalasan dan pemulihan hidupku baru saja dimulai. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat berbeda. Keheningan yang menyelimuti setiap sudut ruangan bukan lagi keheningan yang penuh rasa takut, melainkan ketenangan sebuah kemenangan. Aku berdiri di ruang tengah, memperhatikan beberapa petugas berseragam rapi yang sedang mengemas seluruh barang-barang pribadiku ke dalam kotak-kotak kayu. Pintu depan mendadak terdorong keras. Dimas masuk dengan pakaian yang kusam dan kusut. Wajahnya sembab. Matanya merah karena tidak tidur semalaman di kantor polisi setelah menjalani pemeriksaan awal bersama tim hukum perusahaan. Nadia, desis Dimas dengan suara bergetar saat melihat para petugas di dalam rumah. Apa-apaan semua ini? Kenapa ada orang-orang ini di rumah kita? Ini bukan rumah kita lagi. Mas, balasku tenang sambil mengawasi petugas yang mengangkat koperku. Rumah ini dibeli atas nama yayasan keluarga saya. Selama 4 tahun ini, kamu hanya menumpang tinggal di sini. Dimas terpaku.
Wajahnya kian pucat bagaikan kehilangan seluruh darah di tubuhnya. Dia melangkah mendekat, mencoba memegang tanganku dengan raut wajah penuh keputusasaan. Nadia, tolong kasihanilah aku. Aku sudah dipecat secara tidak hormat. Seluruh tabunganku dibekukan oleh polisi untuk mengganti kerugian perusahaan. Valerie bahkan menyalahkanku dan kabur meninggalkan aku setelah semua perbuatannya terbongkar, ratap Dimas histeris. Aku tidak punya apa-apa lagi. Nadia, tolong ingat 4 tahun pernikahan kita. Aku menarik tanganku pelan, menatap pria di hadapanku tanpa sedikit pun rasa kasihan. 4 tahun pernikahan ini hanya mengajarkanku betapa berbahayanya memberi tulus kepada orang yang salah, kataku tegas. Kamu tidak pernah mencintaiku, Mas. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan kesombonganmu. Kamu yang memilih jalan ini saat kamu mengusirku ke sudut ruangan dan menghinaku demi wanita lain. Seorang pengacara keluarga bertubuh tinggi melangkah maju dari balik pintu dan menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Dimas. Saudara Dimas, ini adalah surat gugatan cerai resmi dari Nona Nadia beserta tuntutan pengosongan rumah dalam waktu 1 jam, ujar pengacara itu dingin. Jika Anda tidak meninggalkan tempat ini sekarang, pihak kepolisian akan datang untuk melakukan tindakan tegas. Dimas memegang surat gugatan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Lututnya lemas hingga dia terduduk di atas lantai marmer. Semua kemewahan, jabatan, dan kesombongan yang dia banggakan runtuh seketika tanpa tersisa. Aku melangkah melewati Dimas yang menangis terseduh-seduh di lantai, berjalan menuju mobil hitam yang sudah menungguku di halaman depan. Langkahku kini mantap dan penuh percaya diri. Aku tidak lagi berjalan sebagai wanita kusam yang terasingkan, melainkan sebagai diri sendiri yang telah kembali menemukan harga dirinya. 1 bulan telah berlalu sejak malam penghakiman di Hotel Ritz-Carlton. Kehidupan yang dulu penuh dengan tekanan dan rasa rendah diri kini telah berganti sepenuhnya. Aku berdiri di ruang kerja lantai paling atas gedung Nusantara Group, menatap pemandangan cakrawala kota Jakarta dari balik dinding kaca yang megah. Pintu ruang kerja mengetuk pelan, dan Pak Subroto melangkah masuk membawa sekumpulan berkas laporan operasional perusahaan. Selamat pagi, Nona Nadia. Ini dokumen penyesuaian struktur manajemen baru yang membutuhkan tanda tangan Anda sebagai komisaris utama yang baru, ujar Pak Subroto dengan penuh hormat. Terima kasih, Pak Subroto. Balasku seraya menerima berkas tersebut dan menandatanganinya dengan jemari yang mantap. Bagaimana perkembangan proses hukum saudara Dimas dan Valerie? Pak Subroto menghela napas pendek sebelum menjawab. Tim hukum kita telah menyerahkan seluruh bukti penggelapan dana kepada pihak berwajib. Kasus mereka sudah masuk ke persidangan. Pengadilan menetapkan bahwa saudara Dimas diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian perusahaan atau menghadapi hukuman penjara beberapa tahun. Karena seluruh asetnya telah disita dan tabungannya dibekukan, dia tidak mampu membayar ganti rugi tersebut. Lalu bagaimana dengan Valerie? Tanyaku pelan. Saudari Valerie dipecat secara tidak hormat dan namanya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi Industri Pemasaran, sehingga tidak ada perusahaan lain yang mau mempekerjakannya. Dia juga dituntut atas tuduhan turut serta dalam penyelewengan dana kantor, jawab Pak Subroto tegas. Aku mengangguk perlahan. Tidak ada kebahagiaan mendalam saat mendengar kejatuhan mereka, melainkan sebuah kepuasan atas ketetapan hukum dan keadilan yang akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Allah tidak pernah tidur, dan setiap perbuatan buruk pada akhirnya akan menemukan balasan yang setimpal. Ponsel di atas mejaku bergetar, menampilkan notifikasi dari tim pengacara keluarga yang mengabarkan bahwa putusan perceraianku dengan Dimas telah dikabulkan secara sah oleh pengadilan. Hubungan pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan rasa sakit itu kini resmi berakhir. Aku melangkah mendekati jendela besar, menghirup udara segar dengan dada yang terasa lapang. Beban berat yang bertahun-tahun menindih pundakku telah terangkat sepenuhnya. Aku telah terbebas dari bayang-bayang pengkhianatan dan siap melangkah menatap masa depan yang jauh lebih cerah. 2 bulan kemudian, sidang putusan akhir untuk kasus penggelapan dana kantor yang melibatkan Dimas dan Valerie akhirnya digelar di pengadilan negeri. Aku memutuskan untuk hadir langsung, duduk di kursi pengunjung paling depan bersama Pak Subroto dan tim pengacara keluarga. Ini adalah babak penutup dari seluruh rangkaian drama kehidupan yang pernah meremukkan hatiku. Pintu samping ruang sidang terbuka. Dimas dan Valerie dituntun masuk oleh petugas kepolisian dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tangan mereka terikat borgol besi. Penampilan Dimas benar-benar hancur. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kotor dan kusam.
Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan dari seorang manajer pemasaran yang dulu selalu membanggakan baju mahal dan posisinya di kantor. Sementara itu, Valerie berjalan di belakangnya sambil terus menundukkan kepala. Wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan tebal kini pucat pasi tanpa ekspresi. Tidak ada lagi gaun merah mewah atau perhiasan berkilau yang pernah dia pamerkan di malam pesta ballroom. Saat melangkah menuju kursi terdakwa, mata Dimas tidak sengaja bertatap denganku. Dia tertegun. Matanya membelalak melihatku duduk anggun dengan setelan pakaian kerja formal yang sangat elegan. Tubuh Dimas gemetar hebat, dan air mata langsung menetes membasahi pipinya yang kotor. Dia mencoba melambaikan tangannya yang terborgol ke arahku dengan raut wajah penuh penyesalan yang sangat dalam. "Nadia, tolong kasihanilah aku," bisik Dimas dengan suara serak yang tertahan sebelum petugas memaksanya duduk di kursi terdakwa. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, menandakan sidang resmi dibuka. Dengan suara tegas dan bergema di seluruh ruang sidang, hakim membacakan seluruh fakta persidangan, mulai dari bukti transaksi fiktif, penyalahgunaan fasilitas kartu kredit perusahaan, hingga tindak manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja oleh kedua terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada Dimas, serta kewajiban mengembalikan seluruh uang perusahaan yang telah digelapkan. Karena seluruh asetnya telah disita dan dia tidak memiliki harta tersisa sama sekali, hukuman kurungannya ditambah sebagai gantinya. Sementara itu, Valerie dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun atas keterlibatannya menikmati dan membantu tindak kejahatan tersebut. Ketukan palu hakim membahana keras, mengakhiri perjalanan hidup Dimas yang kelam. Valerie langsung menangis histeris di tempat duduknya, memaki-maki Dimas karena merasa masa depannya telah hancur total akibat menuruti hawa nafsu dan kesombongan pria itu. Dimas hanya bisa menunduk pasrah, menangis terseduh-seduh sambil meratapi nasibnya yang kini harus mendekam di balik jeruji besi tanpa harta, tanpa jabatan, dan tanpa keluarga. Saat petugas mulai menyeret mereka berdua keluar dari ruang sidang, Dimas berteriak histeris memanggil namaku dari kejauhan. "Nadia, aku menyesal. Tolong ampunkan aku, Nadia. Aku sangat menyesal telah merendahkanmu." Aku berdiri dari kursi pengunjung, menatap kepulangannya menuju sel tahanan dengan wajah tenang dan tatapan yang dingin. Rasa sakit, kekecewaan, dan amarah yang pernah menghancurkan hatiku kini telah sirna sepenuhnya, berganti menjadi sebuah kedamaian yang sejati. Aku membalikkan badan dan melangkah keluar dari gedung pengadilan bersama Pak Subroto. Cahaya matahari siang menyambut langkahku dengan hangat di halaman luar. Aku melangkah menuju masa depan yang baru, berdiri tegak sebagai pimpinan utama yang bijaksana, meninggalkan seluruh bayangan masa lalu yang telah sirna dalam keadilan. Kehormatan dan harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh penampilan luar maupun harta yang dimilikinya. Jangan pernah merendahkan orang lain, terlebih pasangan yang selalu setia menemani dari bawah. Kesombongan dan pengkhianatan hanya akan membawakan kehancuran serta penyesalan yang mendalam pada akhirnya. Cerita ini adalah kisah fiktif yang sengaja dibuat sedemikian rupa agar terasa nyata, dengan harapan dapat diambil hikmah serta pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Jika teman-teman menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar positif atau pandangan teman-teman mengenai kisah tadi, dan subscribe channel Kisha Bercerita agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.